Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Toko Fajar atau Buy Me One, ini adalah mini table saw dengan dua fungsi sekaligus, yaitu untuk pemotongan dan untuk pengamplasan. Jadi Anda tidak perlu repot lagi untuk membeli dua alat. Ya, mana sebelumnya kita sudah juga bikin khusus untuk table saw. Kita juga bikin untuk yang khusus yang sanders atau pengamplasan. Nah, ini sudah kita gabung menjadi dua fungsi sekaligus dengan desain yang compact atau minimalis seperti ini. Nah, ini adalah pesanan dari salah satu pengusaha kerajinan bambu di Jawa Tengah, ya, seperti ini. Nah, kalau kita cek itu luar biasa. Jadi kerajinan bambu itu sudah sampai ekspor ya ke Asia maupun ke Eropa. Yang paling banyak mungkin ke Jepang, China, atau bisa juga yang untuk alat-alat musik kecil itu ke Jerman ya. Dan masih banyak lagi lah. Nah, apa sih manfaatnya dari alat ini? Jadi alat ini akan mempercepat pekerjaan Anda ya. Kalau kita perhatikan atau kita lihat kerajinan tangan itu banyak banget potongan-potongan ya, potong-potongan seperti ini. Nah, ini hasil tes yang sudah kita potong. Potong-potongan yang sama, serupa dan banyak. Nah, itu kalau kita ukur atau kita potong dengan manual gergaji akan makan waktu banyak dan ukurannya pun bisa jadi meleset. Nah, kalau dengan ini Anda akan lebih mudah karena di sini kita sudah improve juga dengan skala. Nah, sebelumnya kita tidak pakai skala dan ini sudah kita improve dengan skala. Jadi bisa relatif sama semua. Ya, ini termasuk dengan kemampuannya. Ini untuk kemampuannya untuk yang ringan saja, untuk crafting kerajinan saja. Untuk kayu maksimal ya, atau bambu ya maksimal kita patok di 3 mm saja. Nah, meskipun ini sudah kita coba sampai dengan 4 mili ini. Ketebalannya ini sekitar 4 mili ya. Walaupun demikian kita secara spek itu kita patok saja untuk keamanan di area kita patok ke 3 mm saja. Nah, namun Anda bisa untuk memotong sampai 4 mm seperti ini. Tebalannya ini ya. Ya ini. Jadi ini asalnya itu seperti ini. Kita coba untuk cari bambunya karena ini kan pesanan dari untuk bambu ya, potongan bambu. Jadi kita coba-coba cari-cari bambu dan kita belah seperti ini dan kita coba untuk tes hasilnya seperti ini. Nanti kita akan coba tes lagi. Nah, kita lanjut. Jadi fiturnya apa sih? Ini fiturnya ada skala, kemudian di sini ada ini ya, cak. Cak ini bisa masuk ya 0 sampai 6 mm. Jadi apapun di sini yang akan Anda masukkan bisa masuk sampai dengan 6 mm. Namun dalam hal ini sudah kita pasangkan untuk yang spesialis yang untuk yang ini ya, pengamplasan. Yang kedua, ini sangat kosong, jadi sirkulasi udara di sini itu bagus untuk motor, jadi nggak kepanasan. Yang ketiga, maintenance-nya itu akan mudah. Jadi Anda nanti bisa ngelap di sini ya, dilap. Kemudian Anda juga nanti bisa bongkar. Bongkar ini bagian atas ini itu ke atas. Nah, perlu diingatkan bahwa nanti untuk membongkar ini ke atas, terutama untuk membersihkan, yang kedua untuk mengganti blade ini, maka Anda cukup di sini, cukup buka bagian bawah ini nih. Nah, ini ada semacam baut atau mur kupu-kupu ya seperti ini. Jadi Anda tidak perlu mengotak-atik bagian ini, baut ini sama bagian baut ini, tidak perlu. Anda cukup mengelonggarkan saja di bagian bawah ini, empat-empatnya. Kemudian Anda angkat ke atas. Nah, setelah diangkat baru Anda bisa buka blade-nya. Blade-nya ini kita siapkan untuk yang kayu atau bambu. Walaupun nanti bisa untuk akrilik ya, akrilik untuk ini pisau ini sampai dengan 2 mm. PCB juga bisa, PVC foam board bisa sampai 4 mm, 5 mm tidak masalah. PVC biasa itu juga tidak masalah karena dia lunak. Dan ini untuk kayu kita maksimal 3 mm saja speknya. Maksimal 4 mm lah bisa. Yang kedua, jika Anda memerlukan ketinggian dari blade pun bisa diatur, tapi kita sudah settingkan lah, tidak perlu untuk disetting lagi karena ini sudah cukup. Kita settingkan ketinggiannya ini. Baik, kita akan coba persiapan untuk tes potong. Anda nanti cukup untuk mengeset ini sesuai dengan
panjang yang akan Anda potong. Nah, ini nanti Anda kemudian samakan juga di sini, dan nanti Anda kencangkan secukupnya saja sampai dia tidak bergerak saja. Yang kedua, nanti kita bisa setel speednya. Nah, ini speednya itu sampai 5 speed, namun ini cukup speed 1 saja karena ini motornya kencang banget dan torquenya besar. Jadi ternyata untuk seperti ini itu cukup speed 2 saja sudah cukup. Jadi Anda masih punya saving banyak banget speednya. Yang tipis ini Anda cukup set speed 1 saja, yang model seperti ini speed 1 ya, atau triplek speed 1 cukup. Kalau untuk yang tebal speed 2 cukup. Ya, mohon maaf, ini kita copot dulu sementara ininya apa namanya, cover pengamannya, supaya kita bisa lebih leluasa untuk memotongnya. Next kita akan bikin yang lebih desain yang lebih baik lagi. Sebagai gantinya Anda bisa pakai ini ya. Baik, nanti Anda langsung saja speed 1 di set. Kemudian ini kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini. Nah, ini udah nyala. Speed 1 dan ini speed 2. Ya. Speed 2 dan ini speed 3. Nah, dalam hal ini kita akan coba berbagai speed ya. Kalau dalam hal ini sih speed 2 cukup. Yang Anda perhatikan yaitu, tunggu sebentar. Nah, yang perlu Anda perhatikan itu ini mengenai kecepatan. Jangan sampai kecepatan motornya itu terlalu lambat, atau istilah kata ini harus sesuai dengan ketebalan material atau kekerasan material. Jadi jangan sampai speednya itu kurang. Nah, banyak yang bermasalah jika speednya kurang karena motor akan panas dan mungkin bisa short. Jadi pastikan Anda nanti setelah Anda memotong, Anda akan tahu rasanya ya, apakah itu speednya kurang atau tidak. Nah, itu catatan dari kami. Baik, kita coba ini ya, kita on kan sudah tadi, kita speed 1 seperti ini ya. Ini yang tipis. Ya, jadi mudah sekali, kita potong lagi. Untuk speed 1 ya, ini. Kemudian ya, seperti itu. Kemudian kita akan coba yang ini ya. Nah, ini kita coba, kita naikkan ke speed 2 ya. Speed 2 sudah mulai. Kemudian kita coba potong. Bismillahirrahmanirrahim. Relax saja, tidak usah terlalu terburu-buru. Nanti Anda bisa latihan dengan yang tipis. Ya, seperti ini ya hasilnya. Lumayan cepat ya. Kita coba yang ini ya, lebih lebar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Slow aja. Nanti Anda latihan dulu untuk yang tipis ya. Setelah familiar baru Anda bisa yang ketebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini cukup besar ya. Nanti Anda bisa merasakan apakah itu kekurangan speed atau tidak. Ya, seperti ini ya. Sip. Baik, kita akan melangkah ke pengamplasan. Tadi yang udah dipotong misalnya seperti ini. Kita akan buat radius atau kita akan ratakan. Nah, Anda bisa langsung di sini ya. Jadi area di sebelah kanan ini ya, bukan di sebelah sana, tapi di sebelah sini karena putarannya ada ke arah kanan. Ya, jadi Anda pastikan ada di area ini. Ini masih di speed 2 ya.
speed 2 misalnya seperti ini saja ya. Nah, mungkin Anda yang lebih ahli lah. Kalau kita hanya untuk mempraktekannya saja ya seperti ini misalnya. Nah ini nanti Anda bisa, nah jadi lebih rapi seperti ini, atau bisa buat seperti ini ya, radius runcing ya. Jadi misalnya untuk pagar atau apa ya, jadi bisa langsung Anda kerjakan langsung di sini ya. Saya coba lagi yang ini ya, saya nggak tahu mau diapain saya karena bukan ahlinya untuk kerajinan. Nah, mungkin Anda yang lebih ahli ya, seperti inilah. Anda mungkin akan meratakan sedikit atau akan mencemper di bagian sini misalnya ya, dia agak miring seperti ini. Misalnya kita akan mencemper bagian radius ini ya supaya kelihatan rapi. Ada chamfernya. Nah sini ya, mungkin kurang chamfer ya. Tipsnya tidak usah terlalu tekan ya, ya cukup secukupnya saja karena kan ini masih yang ringan, kekuatan ringan ya. Ya mungkin ini chamfernya seperti ini, awalnya kan seperti ini, kemudian dicemper jadi seperti ini, jadi nggak tajam ya, nggak tajam. Ini juga bisa Anda seperti ini misalnya ya, ya sesuai kebutuhan Anda lah. Jadi ininya nggak tajam misalnya. Oke. Nah amplasnya pun Anda bisa rubah-rubah, ini yang kasar ataupun yang halus ya. Oke. Nah untuk mengencangkannya nanti Anda pakai ini, kami sediakan juga. Kemudian untuk yang blade-nya Anda bisa pakai ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda sukses dan semakin laris dan memudahkan pekerjaan Anda. Jangan lupa untuk cek video kami di bawah deskripsi video atau di etalase toko kami, toko Fajar atau Buy Me One. Dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.